sederhana, dan juga jaringan digital juga mungkin sudah banyak ya yang masuk ke desa, tapi belum seluruhnya, sehingga kita nanti bisa lihat pola nafkah masyarakat desa itu seperti apa ya. Oke. Bahasan kita hari ini adalah tentang kebudayaan dan perilaku masyarakat. Terus kemudian tentunya kita harus memperhatikan juga bagaimana ciri-ciri rumah tangga pedesaan. Ya. Kemudian pola nafkah sebagai bentuk adaptasi ekologis. Seperti saya katakan tadi, masyarakat pedesaan masih tergantung pada lingkungannya, sehingga pola nafkahnya juga sesuai dengan bentuk adaptasi ekologisnya. Kemudian strategi nafkah rumah tangga pedesaan. Ya, sebelum kita masuk ke dalam, tentu kita harus memahami dulu bersama apa sih yang masuk dalam kebudayaan. Ya. Nah, tentunya supaya jangan pada ngantuk semua, makanya saya mau nanya dulu nih sekarang pada Sakut Lorista. Nah, ada Sakut Lorista ya. Sakut Lorista, menurut kamu kebudayaan itu apa dengan kata-katamu sendiri, coba? Kalau menurut saya kebudayaan itu kebiasaan ya, Bu. Kebiasaan ya? Oke. Ya. Berarti lebih kepada tingkah laku ya, Sakut ya? Iya, tingkah laku manusia sudah menjadi kebiasaan. Oke, terima kasih, Sakut, bagus. Nur Afif, gimana Nur Afif? Menurutmu kebudayaan apa? Kalau kata Sakut tadi mengenai kebiasaan, jadi perilaku yang sudah berulang-ulang gitu ya. Kalau Nur Afif gimana? Sama sih Bu, kayak Sakut, lebih ke kebiasaan. Kebiasaan. Oke. Ada nggak yang punya pendapat lain selain kebiasaan seperti Sakut dan Nur Afif? Ada nggak yang punya ide yang lain tentang apa sih kebudayaan? Kepercayaan. Siapa tuh? Hafiz. Ya, Hafiz mau menjawab. Gimana Hafiz? Turun temurun. Apa yang turun temurun? Ya Bu, kayak kebudayaan ngelakuin yang di Bali ya kayak gitu. Jadi kayak emang udah dari zaman dahulu gitu. Bentar, Ibu nih kayaknya suaranya kecil banget ya. Bentar ya, suara kalian kecil kan nggak bisa dengar, saya mesti besarin dulu. Nggak tahu saya udah tuli, nggak tahu ininya alatnya udah aneh. Oh ya, saya besarkan dulu. Nah, oke. Ya, tadi Hafiz jawab apa, Hafiz? Turun temurun Bu. Apaannya yang turun temurun? Iya Bu, kayak budaya-budaya yang kayak ngaben di Bali gitu Bu. Jadi udah dilakukan sejak lama oleh masyarakat gitu. Ya, maka tadi Ibu tanya kan, kamu bilang budaya turun temurun. Nah, budaya itu apa? Kebudayaan itu apa? Tadi kalau Afif sama Sakut bilang kebiasaan. Kalau menurut Hafiz bentuknya seperti apa kebudayaan? Bisa jadi kegiatan juga sih, kegiatan yang turun temurun. Kegiatan yang kegiatan. Mirip dong sama tadi Nur Afif, kebiasaan. Iya Bu, saya sebenarnya nekannya di turun temurun itu. Cuma diturunkan. Iya, jadi itu. Jadi bukan hanya sekedar kebiasaan, tapi sudah dilakukan turun temurun, gitu ya tambahannya. Iya Bu. Thank you. Ya, siapa lagi yang bisa menambahkan? Yang mungkin agak lagi. Siapa tuh saya tuh? Sinta, Bu. Cynthia. Oke. Sejarah mah bukan ya? Kebudayaan itu kompleks ya Bu, mulai dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, adat istiadat, terus kebiasaan tadi sama budayaan yang kebiasaan yang sudah turun temurun gitu Bu. Kebiasaan yang sudah turun temurun, apalagi tadi pengetahuan, apalagi kesenian, terus kepercayaan, kesenian, yang tadi tambahin turun temurun. Jadi banyak lagarnya ya. Oke. Ada lagi yang mungkin berpendapat beda? Saya Ibu. Siapa tuh? Nur Hikmah, Bu. Oh, Nur Hikmah. Ya, Nur Hikmah. Gimana?
Menurut saya kebudayaan itu Bu cara hidup suatu kelompok masyarakat Bu yang selalu diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya Bu. Cara hidup ya. Baik, terima kasih. Ya Bu. Itu udah benar semuanya. Cuma ada satu yang belum kita tambahkan dalam kebudayaan adalah pola pikir ya, cara berpikir. Jadi bukan saja cara hidup, perilaku, bukan saja tadi kebiasaan-kebiasaan, juga cara berpikir, ya. Tadi ada juga pengetahuan dan satu lagi yang mungkin udah disebutkan tadi oleh rekan Anda, Cynthia, mungkin tadi kesenian. Nah itu termasuk apa? Karya ya, karya. Ya jadi kalau kita ingat kuliah kita dulu di sosiologi umum, hasil cipta, rasa, dan karsa, ya. Jadi adalah ideologi, terus pola ideologi, karya, dan juga perilaku. 3 ya. Jadi ada di pikiran kita, ada di barang yang kita ciptakan, dan ada juga dalam perilaku kita. Ya, mungkin contohnya tadi ya, dan itu tadi betul diturunkan turun-temurun. Ya, kalau cuma sekejap aja ya mungkin itu hanya merupakan tingkah laku baru saja, tapi belum menjadi suatu budaya. Ya, kalau budaya itu tadi Anda bilang tuh kebiasaan, jadi udah berulang-ulang ya, dan turun-temurun. Tapi itu jangan lupa ada 3 unsurnya ya. Ya, jadi adalah ideal, itu adalah pola pikir, terus kemudian karya, produksinya, barangnya, dan yang ketiga adalah perilakunya. Ya, perilaku. Misalnya seperti apa? Orang Indonesia gitu kan ya, sering memberikan salam begini, atau ke orang Jawa begini kalau nunjuk, ya kelihatan nggak tangan saya? Nah, ya itu kan budaya. Terus kemudian juga misalnya barang-barang yang kita hasilkan, tenungan, ya itu juga budaya. Makanan, ada rendang, ada lontong sayur. Nah itu tuh hasil budaya kita. Ada kalau cari di Amerika ada rendang ya, tapi pasti juga pakai bumbu Indonesia, nggak ada rendang yang klaim pakai bumbu Amerika gitu ya, hamburger rendang gitu ya. Itu adanya hanya di Indonesia tuh hamburger rendang ya, dan hanya di Indonesia ya. McD itu jual nasi ya. Kalau Anda keluar negeri nggak ada nasi di McD ya. Di Kentucky Fried Chicken juga nggak ada nasi, itu hanya dari Indonesia ya. Nah itu jadi itu adalah karya. Sementara perilakunya seperti apa? Nah, perilakunya macam-macam. Kayak tadi ya mengenai cara kita, kebiasaan kita untuk makan tuh ya. Di Indonesia kita makan paling enak kalau makanan Sunda pakai apa? Pakai tangan ya. Ada nggak yang pakai pisau dan garpu? Kita makan pepes pakai pisau dan garpu, nggak seru. Apalagi kalau makan oncom ya. Pagi-pagi nggak apa-apa ngomongin makanan ya. Nah, kalau makan oncom, kita kalau nggak pakai tangan, nggak afdol, bener nggak gitu? Ya kan? Bahkan kita pun makan Pizza Hut juga nggak afdol kalau nggak pakai tangan ya, dimainkan tangannya. Ya, Mbak, dan juga waktu makan KFC ya, fried chicken juga begitu ya, tangan disambelin lagi, wah seru banget ya. Nah, itu adalah tingkah laku ya. Kemudian juga lihat aja tuh kalau kita bikin sambel ya. Padahal mah ada mixer blender, tapi kita terus diulek pakai ulekan itu ya, cabai apa itu seru banget tuh nguleknya pakai sampai bercampur baur di ulekan yang dari batu. Ada juga ulekan dari kayu. Ya itu teman saya tuh sekolah di luar bawa ulekan loh dari batu. Saya nggak tahu tuh berapa beratnya tuh di kopernya tuh. Pokoknya dia bawa lah tuh ulekan itu. Dan juga kita tidak lupa bawa rice cooker tuh orang-orang kalau keluar negeri ya, saking dia udah kangennya makan nasi gak ketahan tuh ya. Jadi untungnya ada rice cooker di toko Asia, tapi orang Indonesia tetap aja bawa dari rumahnya tuh rice cooker, bawa cobet namanya ya, cobet dibawa gitu ya. Apalagi yang dibawa, terasi dibawa, sampai di bandara dibuangin semua sama petugas bandara. Apaan nih bau-bau gitu kan. Ada lagi teman saya rame-rame bawa dia tuh rame bener kopernya tuh bawa jamu, nggak tahu juga buat apa tuh jamunya dibuangin di bandara karena mereka nggak ngerti itu apa aja tuh si jamu. Nah itulah gimana kebudayaan kita mempengaruhi ya. Bagus sekali ya.
teman-teman udah tahu semua. Oke, jadi dikatakan bahwa kebudayaan itu kan lahir di dalam masyarakat, ya, di mana budaya itu lahir ketika ada relasi antara individu dan individu lain, dan manusia itu adalah makhluk sosial sehingga dia selalu hidup dalam kelompok walaupun cuma berdua minimum ya. Nah, karena mereka itu berada bersama-sama, maka mereka itu kemudian mempunyai kebiasaan-kebiasaan gitu, dan kebiasaan-kebiasaan itu dia selalu menyatu dengan lingkungannya. Ya, nah, jadi keinginan manusia untuk selalu berelasi dengan orang lain dan menyatu dengan lingkungannya, nah itulah yang mewarnai perilaku manusia seumur hidupnya. Nah, jadi manusia itu dalam berperilaku itu tidak semata-mata pakai insting saja seperti hewan, enggak. Tapi dia juga memakai suatu nilai atau norma-norma ya yang memimpin perilaku mereka, itu yang disebut sebagai budaya. Kayak tadi ya, nilai itu kan suatu yang ideal ya, sesuatu yang di atas, sesuatu yang dianggap berharga. Norma itu adalah turunan dari nilai ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di dalam masyarakat misalnya Baduy gitu ya, itu ada nilai-nilai di mana harus menjaga lingkungan ya, maka itu hutan tutupan tidak boleh dimasuki sembarang orang. Hutan tutupan, kalau orang ingin menebang kayu atau ingin mengambil suatu hasil produksi hutan, itu harus izin pada kepala sukunya, pada kulkun gitu ya. Ada ritual-ritualnya karena mereka percaya bahwa apabila kita mengambil sembarangan produksi dari hutan tutupan, maka akan mendapatkan karma gitu ya. Nah, itu apakah itu diciptakan dari langit aturan itu? Tentu tidak, itu diciptakan bersama sekelompok orang, mungkin pimpinan-pimpinan mereka. Nah, dilandaskan oleh apa? Itulah kearifan lokal ya. Kita makanya aneh, kita udah berpendidikan tapi lebih cerdas mereka orang-orang Baduy di sana ya, dengan kearifan lokalnya. Mereka tahu kalau semua dihabisi ya, yang di hutan itu ditebangi, produksi diambil, maka kan mereka tuh tinggal di bukit ya, maka kalau ada hujan ya, maka air itu tidak akan tertahan, maka mereka akan kebanjiran, akan longsor, mereka akan mengalami bencana. Kita nggak pernah dengar kan ya ada tanah longsor di Baduy ya, nggak pernah dengar kita. Kebanjiran nggak pernah dengar. Yang banjir tuh kita, yang katanya orang pintar yang tahu teknologi. Karena tadi mereka hidup gimana? Selaras dengan alam, gitu. Ya, jadi norma-norma itu justru membuat mereka itu jadi bisa melindungi alamnya dan melindungi diri mereka sendiri. Ya, mereka nggak pernah mandi pakai sabun kayak kita, ya, pakai odol kayak kita, atau nyuci baju pakai rinso, enggak. Mereka pakai bahan-bahan yang ada di yang ada di sekitar mereka, ya, ada rumput-rumputan yang kalau digosok-gosok itu menghasilkan busa. Nah, itu yang dipakai untuk mandi, ya. Demikian juga mereka tidak memakai plastik. Ya, mereka memakai batok kelapa, mereka pakai daun untuk alas makan dan sebagainya, tidak pakai plastik kayak kita, sehingga nggak ada sampah plastik di dia. Kita yang punya masalah plastik, ya kan? Ada hiu terdampar, pas dibuka perutnya isinya plastik semua. Nah, itu saking pinternya kita, sampai kita itu menguasai alam, mengeksploitasi sampai alam itu rusak, dan kita sekarang terancam akan hal ini. Ya, nah, itu contohnya bagaimana masyarakat itu, masyarakat pedesaan, masyarakat tradisional itu justru hidup ya tadi ya berselaras dengan lingkungan, menyatu, dan ya membangun nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi budaya. Nah, sampai sekarang orang Baduy itu tidak memakai barang-barang modern. Kalau mereka memakai, silakan keluar, maka jadilah Baduy luar. Baduy dalam tetap menjunjung tinggi sistem nilai atau normanya. Ada lagi di daerah kesukuan lain yang mereka itu selalu membatasi anggota daripada komunitasnya hanya sampai 40 rumah tangga. Kalau lebih dari 40 maka harus keluar. Nah, itu lihatlah bagaimana mereka menjaga kepadatan penduduknya. Kenapa? Kalau mereka terlalu padat, maka tentu sumber daya alam tidak sanggup menopang mereka, gitu. Ya. Nah, itu kan kearifan lokal. Sementara kalau kita di sini, ya, kalau kita lihat itu pemukiman selam area kumuh ya,
di daerah perkotaan itu rumah udah kayak rumah karton, rumah apa tuh, kartu ya, bertindih-tindih terus begitu ada di pinggiran sungai hanya ditopang oleh bambu-bambu, terus rumahnya hanya dari karton, terus di atasnya itu hanya dari seng-seng bekas, atau dinding rumahnya ditutupin sama itu poster-poster bekas pengumuman misalnya. Mereka enggak, punya di Kasukuan itu dibatasi hanya sampai 40 rumah tangga. Ya, jadi daya dukung lahan itu tetap terjaga. Nah, ya, itu contoh-contohnya bagaimana nilai dan norma itu membuat masyarakat itu justru bisa hidup ya selaras dengan lingkungan. Jadi budaya itu benar tadi Anda mengatakan cara hidup, tapi cara hidup itu dilandasi oleh suatu pola pikir, ya, pola pikir yang tadi ideal, ya, ada sistem nilai di dalamnya yang terlupa dalam norma-norma. Dan dalam cara hidup itu juga ada kebendaan, ada karyanya. Tadinya orang Baduy cara hidupnya tidak memakai plastik, ya. Sementara masyarakat modern cara hidupnya bagaimana? Semuanya memakai teknologi, ya. Di rumah ada kompor listrik, ada microwave, ada oven, ya. Kalau mereka mau ngebakar, cukup mereka kalau orang-orang tradisional membakar, dia cukup dengan batu, kemudian kasih ranting-ranting, ya, digosok-gosok pokoknya rantingnya sampai ada apinya. Nah udah, mereka membuat semacam bambu yang bisa menahan, dia taruh, dia tusuk, dia tuh kambing kayak ayam di situ, ya. Nah diputar dengan itu, ya. Nah ketika dia hancur, ketika dia udah habis, dia menyatu lagi dengan tanah. Nah kalau kita kan enggak, kita kan tadi ada bumbu-bumbunya, ada pakai saset-saset segala macam. Nah saset itu kalau udah habis dipakai bertumpuk-tumpuk jadilah sampah, gitu kan ya. Itu contohnya bagaimana cara hidup, ya. Cara hidup itu jadi bukan hanya soal perilaku, tapi juga ada benda-kebendaan yang kita pakai, ya. Kalau kita udah punya microwave, udah punya oven dan sebagainya, kalau udah rusak diapain? Kalau udah rusak, bisa nggak menyatu dengan alam? Nggak bisa. Makanya jadi namanya sampah elektronik. Itu yang terjadi, negara maju membuang sampah elektroniknya ke kita, ke pulau-pulau yang terpencil itu banyak sampah di situ, sampah komputer, ya, komputer yang zaman dulu kan jadul-jadul, ya. Nah, baterai itu nggak bisa loh hancur loh di tanah. Bahkan dia akan meracun, apalagi tadi komputer, ya. Nah itulah yang terjadi gitu, ya. Jadi cara-cara hidup orang-orang di perkotaan justru bisa banyak membahayakan, karena ada teknologi yang membahayakan justru kehidupan manusia. Oke, jadi suatu cara hidup yang berulang-ulang disebut sebagai pola, ya, pola kelakuan. Jadi sesuatu yang tadi Anda bilang kebiasaan sudah berulang-ulang, itu disebut pola, ya. Jadi kalau dibilang pola, selalu asosiasinya itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, ya, atau tadi kebiasaan. Nah, jadi kata Taylor, ya, kebudayaan itu kompleks yang menyeluruh, mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, berbagai kemampuan dan kebiasaan yang diberi manusia sebagai anggota masyarakat. Oke, secara umum, tapi di dalam bukan hanya keyakinan, kesenian, tapi juga di dalamnya ada tadi kebendaan, ya, pola berpikir juga ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah perilaku masyarakat menggambarkan pola kebudayaan? Apakah perilaku masyarakat menggambarkan pola budaya? Atau kebudayaan yang menjadi pola-pola bagi kelakuan manusia? Itu pertanyaan. Coba ada yang bisa menjawab, apakah perilaku masyarakat menggambarkan pola kebudayaan? Ataukah kebudayaan menjadi pola-pola bagi kelakuan manusia? Jawabannya? Soal pengaruh Ibu. Gimana, Arum? Menurut saya kalau pola-pola kelakuan manusia itu membentuk kebudayaan, dan kebudayaan mempengaruhi pola-pola kelakuan manusia, Bu. Jadi bolak-balik gitu? Iya,
saling berhubungan. Saling berhubungan. Oke, Arum, terima kasih. Yang lain? Tadi satu lagi tadi yang ikut bunyi itu jangan. Kansa Devanta. Kansa ada pendapat? Sepakat dengan Arum? Saya ya Bu, sependapat sama Arum juga Bu. Kenapa? Saling berhubungan satu sama lain. Apa? Karena misalnya di suatu kebudayaan sebelum masuk rumah misalnya lepas sepatu dulu gitu Bu. Jadi perilakunya juga kayak gitu Bu. Jadi ikutan lepas sepatu juga gitu. Lepas sepatu itu kebudayaan apa kebiasaan? Kebudayaan Asia sih Bu, setahu saya. Soalnya kalau misalnya di luar negeri ada kebudayaan yang kalau misalnya masuk ke rumah masuk aja pakai sendal atau sepatu gitu sih Bu. Setahu saya, kalau saya tidak salah. Kalau di kota orang bisa buka sepatu nggak? Kalau kamu mengunjungi rumah orang-orang yang lapisan atas dah, buka sepatu nggak kalau masuk rumah? Buka sepatu juga Bu, untuk beberapa. Atau misalnya iya juga ganti sepatu gitu jadi sendal rumah. Oh, itu kalau rumahmu. Kalau kamu bertamu, masa kamu cari sendalnya dia? Sendal. Kansa gitu nggak? Kalau kamu ke rumah orang, buka sepatu, kamu bilang sendal? Hah? Saya buka sepatu Bu. Kamu buka sepatu ya? Iya. Kalau kira-kira kalau kamu datang ke rumahnya Raffi Ahmad, buka sepatu nggak? Oh, saya nggak tahu kebiasaan di rumah itu Bu. Ya, jadi biasanya memang orang membuka sepatu itu biasanya kalau kita tuh ya orang-orang biasa lah. Kalau kita datang ke tempat orang-orang yang tadi ya, orang-orang lapisan atas elit, biasanya sepatu dipakai tuh masuk rumah tuh. Kecuali di budaya Jepang. Kalau budaya Jepang benar, karena memang rumah mereka lantainya dari kayu, ya, yang digosok secara teratur. Gitu. Ya sediakan juga sendal-sendal. Ya. Jadi kalau kita datang ke rumah orang-orang elit itu, ya aneh juga kalau kita buka sepatu gitu ya, aneh gitu, karena ditaruh di mana tuh sepatu kita, gitu ya. Nah, jadi biasanya sepatu dipakai. Nah, kayak di rumah saya juga orang kalau datang juga sepatunya dipakai, nggak dibuka di luar. Tapi di ruang-ruang tertentu ya. Tapi kalau ruang kamar tidur kita nggak pakai sepatu, di kamar tidur ya pakai sendal. Oke, good. Jadi dua hal itu berhubungan ya. Jadi perilaku masyarakat memang menggambarkan kebudayaan. Tapi kita mesti ingat ya, sesuatu kebudayaan itu kan biasanya suatu hal yang lembaga. Masih ingat ya pelajaran sosum ada yang namanya cara ya. Nah itu mungkin yang tadi buka sepatu itu cara, kebiasaan. Ya cara. Nah cara itu bisa menjadi kebiasaan kalau misalnya udah dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat. Makanya di wilayah-wilayah tertentu udah kebiasaan tuh ya buka sepatu gitu. Nah itu cara jadi kebiasaan. Nah kalau kebiasaan itu kemudian lebih tinggi lagi, di mana sudah ada sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat, udah ada aturan, orang kalau nggak melakukannya tuh maka dianggap sebagai memalukan gitu ya, maka dia meningkat menjadi adat istiadat. Menjadi pola kelakuan. Habis itu kalau udah menjadi pola kelakuan, kalau terus kemudian lebih tinggi lagi yang mempunyai nilai-nilai tentang dalamnya, maka dia menjadi adat istiadat. Dimana kalau orang melanggarnya, maka dia akan dibuang dari masyarakat. Nah, jadi tentu kebudayaan itu sudah mencapai yang paling tinggi tadi, adat istiadat ya. Jadi semua orang mematuhi, tahu ya. Misalnya apa adat istiadat itu? Nggak boleh kawin dengan kakak beradik tuh, nggak boleh ya, incest nggak boleh tuh. Makanya siapa yang melakukan incest atau bapak mengawini anaknya atau ibu mengawini anaknya, mereka bisa dihukum kena hukum negara dan juga hukum adat, dibuang dari masyarakat ya. Nah betul ya, tadi perilaku masyarakat menggambarkan kebudayaannya, sekaligus juga apa yang menjadi nilai-nilai tertinggi dari masyarakat ya. Itu mewarnai pola-pola kelakuan manusia. Seperti misalnya kalau kita ya di masyarakat Sunda itu, kalau kita melewati orang yang sedang duduk, kita jalan, maka kita sedikit membungkukkan badan kita, dan kita akan lebih baik kalau bilang permisi gitu ya, jangan tabrak aja jalan ya, permisi.
Tapi ibu kurang tahu nih anak muda sekarang kurang suka gitu ya, permisi ya. Nah itu harus bubukan badan sedikit permisi. Ya. Terus kemudian juga bilang terima kasih. Coba kalau lihat itu yang kita kadang-kadang suka lupa ya, terima kasihnya. Itu yang kita agak beda tuh kalau orang di dunia barat, dia selalu pakai kata itu. Misalnya minta tolong sesuatu aja dibungkusnya pakai kata apa? Please. Ya enggak? Kalau kita apa tuh terjemahannya please? Tolong dong gitu ya. Tolong dong saus tomatnya gitu. Jadi kalau mereka misalnya minta saus tomat ya, please. Nah, gitu ya. Dan juga dia selalu bilang thank you, cepet banget ya. Gitu. Kalau kita suka lihat-lihat tuh kalau orangnya di bawah kita jarang kita mau bilang thank you, mau bilang terima kasih. Itu nggak boleh ya. Oke. Lanjut ya. Nah ini Clifford Gates itu ya terkenal ya. Clifford Gates itu dengan punya evolusi pertanian. Nah dia mengatakan bahwa manusia itu terikat dengan budayanya seperti binatang yang terperangkap di dalam jerat-jerat magnet yang dia tenun sendiri. Kenapa? Ya karena budaya itu kan yang ciptain siapa? Kan ibu bilang tadi bukan dari langit. Kita juga yang ciptakan. Ya, tadi budaya Baduy diciptakan oleh orang-orang Baduy juga. Tapi kemudian karena diwariskan turun-temurun, maka walaupun orang Baduy ini silih berganti, budaya itu tetap ada. Nah, karena tadi sudah menjadi kebiasaan, ada mengatakan sudah menjadi adat istiadat, maka seolah-olah manusia itu terjerat di dalam budaya itu, jerat-jerat makna. Nah, jadi Max Weber mengatakan manusia individu lah yang lebih kuat mendorong lahirnya gejala tindakan sosial. Jadi individu, jadi bukannya dari luar. Jadi kalau kita itu memprotes budaya kita, sebenarnya kan ya kita memprotes diri kita sendiri sebetulnya. Ya, jadi kalau kita mau merubah suatu budaya, maka kita harus merubah bersama-sama. Ada kesepakatan. Nggak bisa kita memaksa satu orang untuk merubah budaya kita, karena budaya itu hasil interaksi dari sebelumnya. Ya. Nah itulah. Jadi dia bilang dikatakan di sini bahwa pola-pola kelakuan dan motif-motif individu itu bisa membangun secara bersama gejala kelakuan sosial. Ya. Dan itu bisa berperan sebagai dominan. Contohnya misalnya gotong royong, ya. Namun kalau gotong royong itu tidak ada lagi yang mendukung, ya, tidak ada lagi komitmen anggota masyarakat untuk mendukungnya, maka gotong royong itu akan memudar. Seperti sekarang ini, ya. Kalau di daerah perkotaan gotong royong itu sudah sangat memudar, terbatas pada hal-hal tertentu, misalnya ada kematian, ya. Tapi mungkin karena sekarang perkawinan itu udah ada event organizer-nya, maka tidak lagi dibutuhkan gotong royong dari keluarga yang lain gitu. Makanya kita udah nggak melihat lagi kalau masa lalu ya, kalau perkawinan itu dilakukan gotong royong. Sampai sekarang juga di Makassar, ya, di daerah penelitian saya, di salah satu desa Mamuju ya, itu kalau misalnya ada orang yang melakukan ada anggota masyarakat yang mempunyai hajatan perkawinan, itu seluruh masyarakat komunitas itu selama seminggu nggak kerja, nggak pergi ke kantor. Semua rame-rame membantu orang itu. Ada yang membantu masak, ada yang bantu bersihin, ada yang bantu pasang-pasang tenda. Jadi emang sih gimana ya, gotong royong itu bagus ya, tapi untuk tempat kerja itu jadi membingungkan karena tidak ada produktivitas tuh menurun tuh kalau ada yang pesta, ya. Ada yang pesta tuh menurun karena semua orang jadi cuti dari kantornya, semua membantu ya, karena semuanya dimasak sendiri kan, nggak kayak kita catering gitu ya. Nah jadi kebiasaan seperti itu memudar di kota setelah adanya catering ya. Dulu ini sedikit ilustrasi ya, waktu ibu menikah ya ratusan tahun yang lalu ya, nah, waktu ibu menikah ratusan tahun yang lalu itu tidak ada namanya catering. Jadi ketika acara pelamaran, ya, acara perkawinan, itu ramai-ramai anggota keluarga itu ibu-ibu ya, itu pagi-pagi udah datang, masing-masing membawa celemeknya, membawa serbetnya, dan membawa perlengkapan masak. Kalau yang dianya mau masak mencampur-campur, dia pakai bawa sodetan gitu. Tapi kalau yang kerjanya memotong dia bawa pisau sendiri. Nah, terus ramai lah tuh. Ya berhari-hari tuh ramai, ada yang
potong bawang, ada yang apa. Terus dikeluarkanlah kuali-kuali yang besar banget ya, kita aja bisa masuk dalam kuali itu ya untuk masak daging, masak udang gitu ya. Nah terus kemudian nanti siang hari rame-rame makan bersama. Ada orang yang khusus menyiapkan makanan-makanan untuk yang bersama. Itu dilakukan sampai hari hanya sampai. Nah tapi ketika adik saya menikah udah pakai catering, hilanglah itu gotong royong itu, ya nggak ada lagi. Nah, jadi kerjasama itu tanggung jawab pada pesta nggak ada lagi. Jadi ketika makanannya nggak enak, yang dimaki-maki yang punya pesta. Kalau dulu kan karena itu dikerjakan bersama-sama, semua orang komitmen supaya makanannya enak, betul nggak ya? Nah kalau sekarang nggak, yang punya pesta ini. Nah itu. Jadi ciri-ciri masyarakat pedesaan Indonesia ya itu adalah mereka seperti tadi saya katakannya masih memiliki kesadaran kolektif, ya. Guyup Gemeinschaft ya, nomor 5 ya. Dan mereka pun mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Apa maksudnya? Contohnya ya, kalau mereka itu makan itu kan dari beras yang ditanam sendiri, ya. Nah, kemudian sayuran, ya, ayam pelihara sendiri, sapi pelihara sendiri. Kalau kita kan nggak mungkin di kota ya pelihara sapi gitu ya, di mana gitu ya. Melihara ayam juga di daerah tertentu saja. Kalau di daerah yang rapat penduduknya, nah itu bisa diprotes sama tetangga ya, karena ayamnya mungkin masuk ke halaman tetangga, masukin bunga-bunga ya dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi beda kalau masyarakat pedesaan itu atau agraris, dia memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau masyarakat dia di hutan, dia bisa memenuhi kebutuhannya dari hutan ya. Ada buah-buahan liar di hutan, ada daun-daunan yang bisa buat obat, bisa juga buat makan, ada binatang-binatang hutan yang mereka buru ya. Dan karena mereka tidak mempunyai sistem pengawetan atau terbatas, maka biasanya mereka mengambil bahan pangan itu sesuai kebutuhan aja ya. Kita yang sudah mengenai teknologi pengawetan, yang kita lain suka membabat dan menghabisi produksi ya. Jadi mandiri secara ekonomi dan swasembada pangan ya. Namun karena perubahan iklim sekarang ini, maka swasembada pangan itu mengalami terancaman ya, kekeringan yang panjang, perubahan iklim ya, nelayan sekarang tidak dapat lagi menangkap ikan dengan mudah di pesisir, mereka harus ke tengah laut yang mengancam jiwa mereka ya. Itu akibat perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh apa? Itu juga ada ada share dari manusia juga ya, di mana kita memakai AC, kita memakai kulkas dan sebagainya ya, yang melestarikan CO2 banyak ke lingkungan. Oke. Nah, masyarakat pedesaan tadi bisa memenuhi kebutuhannya dari swasembada pangan ya dan mandiri secara ekonomi. Dan kedua, namun itu relatif lah pada masa ini. Yang kedua adalah mereka menempati suatu wilayah ya. Jadi ada lokalnya sendiri ya. Kan kalau masyarakat modern ya, seperti misalnya ya, Anda tahu bisnismen itu dia memang punya rumah sih di Jakarta, tapi dia sehari-hari dia pergi terbang ke Bali, sore malam harinya dia ke Singapura, besok pagi dia di Jepang ya. Para peneliti juga begitu ya, sehingga kalau dikatakan kayak misalnya diplomat ya, bisnismen itu kita bisa menyebutnya masyarakat dunia ya, masyarakat dunia, karena dia nggak menetap satu tempat walaupun dia punya KTP satu tempat, tapi mungkin dia hanya beberapa minggu dalam satu tahun. Selebihnya dia muter kemana-mana, ya. Jadi beda dengan masyarakat pedesaan, dia menetap di situ, dia turun temurun tinggal bersama mungkin dari nenek dari buyutnya sampai dia sendiri punya cucu gitu ya. Jadi dia menetap dalam wilayah lokasi tersebut. Maka tidak heran mereka itu mempunyai tadi ya kesadaran kolektif bersama, karena tadi udah lama hidup bersama, punya sistem nilai ya yang dibangun bersama ya, terus kemudian juga share bersama, dan sistem nilai ini itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka, karena sistem nilai ini dibangun agar mereka bisa survive, bertahan hidup ya. Tentu sistem nilai dari masyarakat nelayan atau masyarakat hutan itu beda sama masyarakat pertanian tanam padi sawah misalnya atau hortikultur, beda gitu ya sistem nilai. Dan mereka mempunyai struktur otoritas kekuasaan sendiri ya. Mereka itu memilih kepala desanya ya sendiri, walaupun ada politik-politiknya juga
sekarang, tetapi berbeda dengan lurah. Kalau lurah kan ditempatkan, bukan mereka yang milih. Itu bedanya kelurahan dengan desa. Ya, kelurahan itu ditempatkan, bukan pilihan masyarakat. Sementara kalau pedesaan, ya kepala desa itu dipilih secara demokratis tadi ya relatif, karena juga di situ main juga sekarang uang. Apalagi sekarang sudah adanya dana desa ya, yang miliaran itu orang berebut menjadi kepala desa. Oke. Nah, jadi di masyarakat pedesaan, saya juga udah bahas kemarin, modal utamanya itu adalah tanah. Ya, jadi tanpa tanah, masyarakat pedesaan itu tidak bisa hidup mencari nafkahnya. Ya. Tanah dalam arti ya di nelayan juga ada tanah ya, mereka tempat tinggal, untuk mereka kemudian juga kalau mereka itu mengasap ya, apalagi mengawetkan ikan, itu juga mereka tempat juga ya, termasuk menyandarkan perahunya ya, tempat mereka juga memperbaiki jalannya ya. Jadi tanah itu memang penting bagi petani dalam arti luas ya, walaupun memang terutama bagi petani yang mengandalkan produksi dari tanah ya. Jadi tanah itu punya arti material, ekonomi, dan juga sosial budaya, karena di pedesaan lapisan status sosial itu ditentukan oleh luas lahan yang dimiliki atau luas lahan yang dikuasai. Ya, biarpun dianya misalnya pendidikannya tinggi, tapi kalau dia nggak punya lahan pertanian, ya, dia tidak ditempatkan sebagai orang yang ada lapisan atas. Ya. Dan biasanya ekonomi itu bukan hanya sebagai tanah, tapi juga yang lainnya, misalnya balong, ya, kolam ikan. Terus ternak, dan ternak ini juga beda-beda di daerah tertentu. Ternak yang dihargai itu babi, yang bisa di Papua. Tapi kalau di Sumba, ternak yang dihargai itu misalnya adalah kuda ya, kuda dan juga kerbau. Nah, beda lagi dengan di daerah pedesaan Jawa ya, itu biasanya lahan sawah gitu ya, terus kemudian ternak ayam, ya, kambing, nah itu ya, itu menjadi simbol-simbol sosial budaya ya, simbol derajat sosial ekonomi seseorang. Nah, jadi petani yang nggak boleh tanah itu dianggap sebagai paling rendah status. Nah, sekarang kalau kita bicara ya, ini biar ya. Jadi kalau kita bicara kalau kita bicara pola nafkah, itu bahasa Inggrisnya kita suka livelihood ya, livelihood. Jadi terjemahannya livelihood itu pola nafkah ya. Apa yang dimaksud pola nafkah adalah sumber pendapatan atau penghidupan ya bagi pemiliknya ya. Jadi di situ ada yang bersifat tunai ya, ada juga berupa barang ya. Karena bisa saja pola nafkah seorang itu misalnya dia menjadi buruh tani, dia tidak mendapatkan digaji, tapi dia mendapatkan bagian dari hasil panen, bisa ya. Atau misalnya dia beternak kambing, kadang-kadang orang nitip kambing itu kerjanya juga ya, sehingga nanti ketika kambingnya itu beranak maka dapat bagi hasil. Kalau kambingnya itu anaknya 4, misalnya seorang 2. Nah, jadi sumber pendapatan itu bisa bukan hanya tunai tapi juga barang, dan juga ada hak pemilikan, lembaga sosial dan lain-lain. Jadi pola nafkah setiap komunitas itu berbeda-beda, seperti saya katakan, sesuai dengan ekosistemnya ya. Kadang mereka menggunakan ekosistemnya ya. Jadi artinya kayak tadi ya, kalau masyarakat nelayan maka pola nafkahnya tentu mengandalkan dari laut ya, dan juga sumber daya laut ya. Ada lagi yang perikanan air tawar ya, beda lagi ya, dia tidak di laut tapi dia membuat empang biasanya ya. Nah, di situ dia bisa melihara udang, dia bisa melihara ikan bandeng dan sebagainya ya, beda gitu ya. Jadi setiap komunitas, kelompok sosial itu mempunyai livelihood yang berbeda-beda sesuai dengan sistem atau ekologisnya ya, kondisi ekosistemnya. Nah, kalau kita mau meneliti tentang livelihood, pola nafkah, maka setiap pola nafkah itu mempunyai aset. Ada 5 aset dari pola nafkah ya, yang bersama-sama menurut Ellis tahun 99 menentukan kehidupan yang diperoleh di atau rumah tangga.
Apa itu 5 aset itu? 5 aset itu adalah yang pertama modal alam, yang kayak tadi ya, kalau dia nelayan maka modal alam itu adalah laut gitu. Kalau dia petani padi sawah, modal alamnya sawah gitu ya. Jadi pertama adalah modal alam, kedua modal ekonomi, yaitu artinya modal uang untuk kerja ya. Di situ juga ada di mana sumber-sumber yang dia miliki, misalnya tabungan, ya, dia punya tabungan, dia punya investasi. Modal manusia, yang ketiga modal manusia. Modal manusia itu ada sumber daya manusianya, ya, tenaganya. Nah, kayak di pedesaan sekarang modal manusia sudah sangat terancam. Kenapa? Karena orang muda sudah pergi ke kota, ya, sehingga orang di desa itu hanya orang-orang tua. Maka modal manusia itu sudah sangat terancam. Yang keempat adalah modal sosial. Modal sosial itu penting, ya, kerjasama di antara orang-orang itu, ya, adanya sistem nilai, norma yang mengatur, ya, kemudian ada kelembagaan. Contohnya modal sosial, mungkin Anda pernah mendengar patron dan klien, ya, di mana patron itu diikuti oleh beberapa klien, ya. Si patron itu akan memberi bantuan pada kliennya, ya. Nah, jadi ada jaringan gitu, ya, dia meminjamkan modal bagi si kliennya untuk melakukan usahanya. Nah, kemudian sebagai imbal baliknya si klien itu melayani si patronnya itu, apapun yang diminta patron dia lakukan, misalnya bantu-bantu di rumahnya, ya, ataupun kalau si patron ini mempunyai ambisi politik, maka kliennya ini akan mendukung dia habis-habisan, karena memang hutangnya si klien ini tidak pernah habis-habisnya sama si patron, sehingga patron sering sekali mengeksploitasi klien, ya. Itu antara lain modal sosial, termasuk juga tadi, ya, kebiasaan gotong royong pada masyarakat, ya. Dan yang terakhir adalah modal fisik. Modal fisik ini misalnya infrastruktur, ya. Jadi kalau sekarang presiden kita membangun jalan-jalan sampai ke Papua, ya, nah itu modal fisik itu akan sangat membantu pola nafkah dari masyarakat Papua, ya. Mereka sekarang tidak hanya misalnya terisolasi, tapi mereka sudah bisa menjual produksi ke kota dan sudah bisa juga mendapatkan bahan-bahan dari kota karena udah ada infrastrukturnya, ya. Nah, modal fisik juga termasuk adalah mode of production, ya. Jadi alat produksi, ya, mesin, ya, traktor, itu modal fisik. Nah, kemudian pola nafkah itu merupakan sarana untuk, kata Chambers 91, mengamankan kebutuhan dasar. Kemudian melalui adanya pola nafkah, orang bisa makan, bisa minum, bisa membangun rumahnya, papan, bisa memelihara kesehatannya, ya, dan sandang hidup dan biasa dilakukan berulang kali dalam aktivitas sehari-hari, ya. Jadi pola nafkah itu nanti kita bisa lihat berbeda nih pola nafkah di desa dan di kota, ya. Nah, ini kita lihatnya nih dari Ellis tadi, ya, Composite Asset Index, ya. Jadi kalau kita mau mengukur overall livelihood capital, ya, itu kita lihat dari 5 modal ini, ya, natural, physical, human, social, financial, ya. Nah, ini indikatornya. Kalau natural indikatornya tadi, ya, tanah, farmland, farm crops, livestock, ya, soil erosion. Jadi kondisi lahan juga itu merupakan modal natural juga, ya. Physical, nah ini kayak tadi Ibu bilangnya jalan, irigasi. Kalau di daerah sawah nggak ada irigasinya, maka pada musim kering, apalagi kalau nggak ada bendungan, di musim kering petani nggak bisa menanam tanahnya. Nah, inilah nanti silakan lihat yang ambisiusnya. Nah, pola nafkah tadi kita katakan tadi, kalau di pedesaan itu merupakan bentuk adaptasi ekologis karena selalu sesuai dengan ekosistem. Jadi ekosistem yang berbeda, basis ekologi yang berbeda akan menghasilkan pola nafkah yang berbeda juga, ya. Jadi makanya ada tipologi pedesaan, ya, tipologi pesawahan, perkebunan, pesisir, ladang, perindustrian, perhutanan, pertambangan, peternakan. Nah, saya mau tanya nih, kalau pesawahan, perkebunan udah tahu, ya, pesisir tahu, perladangan. Kalau perindustrian, desa perindustrian seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Desa perindustrian. Ada yang tahu nggak? Itu kayak yang di Bekasi itu bukan sih, Bu? Saya yang mana? Yang bagian Karawang gitu. Bukan, ya, Bu? Nah, itu kan apa istilahnya itu sentra industri, ya, pemerintah, ya. Kalau desa industri seperti apa tuh? Pernah lihat desa yang menghasilkan gerabah? Tahu gerabah?
Tahu Bu. Nah, yang hasil-hasil dari tanah liat itu ya, bikin pot, bikin tempat-tempat apa itu namanya tuh ya, tempat air, nah itu tuh industri. Atau yang misalnya apa namanya tuh membuat kerajinan tikar tuh ya. Pokoknya semua yang dianyam-anyam tuh. Di Tasik ya banyak ya tuh industri seperti itu ya. Apalagi bordir, nah tahu ya bordir ya. Nah itu contohnya ya desa industri ya. Nah, oke. Terus ada lagi desa perhutanan, ya tadi ya yang tinggal di dekat hutan. Nah, kemudian desa pertambangan. Gimana nih desa pertambangan? Desa pertambangan seperti apa nih? Yang masyarakatnya hidup dari apa? Dari hasil Hasil tambang. tambang. Hasil tambang tuh. Misalnya kayak di Pongkor tuh ya, tambang emas di Pongkor tuh. Ya. Hiduplah di situ. Ada juga yang menambang bukan emas, tapi batu alam ada. Nah, jadi pekerjaan masyarakatnya itu dia menghancurkan batu. Nah, tapi kayak gitu tambang yang memang mengambil hasil alam, itu kira-kira dampaknya gimana pada alam? Merusak lingkungan Ibu. Rusak, Merusak alam. rusak gitu ya. Apalagi kalau dieksploitasinya tidak dengan cara sistematis. Itu di salah satu desa tambang yang saya lihat bukan tambang ini ya, tapi dia tambang batu alam tadi. Itu jadi di sebelah rumah mereka itu ada kayak kolam renang gitu, gede banget. Ya, karena setiap kali mereka ambil itu batunya tuh batu kuning yang biasa. Batunya warna kuning itu dari situ. Nah, itu mereka gali terus. Nah, kebayang nggak kalau musim hujan apa yang terjadi? Ya kan? Longsor. Nah, bukan lagi longsor juga, dia ada kolam besar di sebelah rumahnya. Dan itu nggak bisa dipakai apa-apa lagi. Ya kan? Atau ditambang batu bara. Sama juga. Lebih bahaya malah tambang batu bara. Udah dia bolong, itu tuh tanahnya tuh mengandung racun. Jadi kalau orang tuh masuk ke dalam, berenang, atau segala itu kita bisa sakit. Makanya sekarang pemerintah mengusahakan merehabilitasi tadi ya bekas-bekas tambang itu. Ya, karena itu tadi jadi tidak produktif lagi dan berbahaya untuk kesehatan manusia. Ya itu tantangan ya. Nah itu ya. Jadi inilah tadi sesuai dengan lokasinya. Memang kalau ditambang batu bara memang jadinya juga tanahnya itu kurang kurang subur juga untuk menanam tanaman-tanaman lain. Maka biasanya juga ketika rehabilitasi yang ditanam juga bukan tanaman pangan ya, tapi tanaman-tanaman lain, misalnya seperti jenis palem-paleman, misalnya kayak kelapa, gitu ya, bukan tanaman seperti dalam pangan seperti jagung dan sebagainya, tidak ya, karena memang kandungan tanahnya itu berbeda kalau tambang. Ya. Nah, jadi dari bermacam-macam desa ini sesuai dengan ekosistemnya, maka muncullah tadi ya pola nafkah yang dominan. Tapi nggak tunggal, ya. Jadi ada pola nafkah yang dominan, bisa kayak tadi pertambangan ya, dari hasil tambang, ya. Kalau perkebunan mereka menanam cengkeh, menanam tembakau dan sebagainya. Tapi ternyata bukan merupakan pola nafkah yang tunggal. Menurut kalian kenapa? Kenapa? Kan itu juga paling dominan, tapi katanya bukan yang tunggal. Kenapa? Berarti ada pola nafkah yang lain dong yang dimiliki oleh masyarakat desa. Kenapa mereka memiliki macam-macam gitu? Karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu mungkin Ibu. Ya, kenapa sampai nggak cukup? Jadi kan kalau misalnya di saya kan ada kayak petani gitu ya Bu, jadi kayak desa pesawahan gitu. Terus pas petani itu menanam kan itu ada jangka waktunya gitu ya, bukan ada dirawat. Terus mereka itu jadi kayak nyari pekerjaan buruh lain gitu Ibu untuk memenuhi hari itu. Soalnya kan kebutuhan pada saat hari itu kan mereka itu tidak punya ya Bu, karena hasil panennya itu kan pada saat nanti gitu. Jadi untuk memenuhi di hari itu mereka kayak misalnya cari kerja buruh yang memang digaji saat itu. Itu sih. Jadi artinya untuk memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan ekonominya. Karena selama 3 bulan itu nggak menghasilkan apa-apa, ya kan? Jadi mereka perlu mencari penghasilannya. Atau karena tadi modal mereka itu tadi bilang modal alam dan juga modal ekonominya itu sangat kecil, sehingga kalau mengandalkan itu saja tidak cukup. Ya, makanya biasanya mereka tuh jadi
Selain buruh tani, buruh bangunan juga, ngojek juga, kerja serabutan yang lain, ya, membangun rumah orang, terus gitu membantu di desa, macam-macam deh dilakukan, ya. Itu oleh karena tadi ya, karena juga kemiskinan tadi ya, pola modal alam dan modal ekonominya sangat rendah, sehingga mereka perlu mencari penghasilan semacam itu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, apa gejala sosiologis dari pola nafkah, ya? Nah, jadi pola nafkah tadi itu dilakukan oleh masyarakat itu ada strateginya. Jadi artinya karena kondisi alam itu tidak selamanya sama, ya. Misalnya tadi kekeringan yang panjang, ya, atau misalnya hadirnya perkebunan sawit, ya, membuat pola nafkah masyarakat itu yang tadinya itu pertanian padi sawah menjadi kelapa sawit, ya. Maka petani itu perlu melakukan penyesuaian, itu bilang coping strategi, ya, penyesuaian. Nah, penyesuaian itu gunanya apa? Untuk mengatasi krisis pendapatan, karena berubahnya ekosistem mereka, itu mereka supaya tidak terancam pendapatannya, maka mereka untuk mengatasi krisis itu memakai coping strategis. Itu yang disebut sebagai livelihood strategis, ya. Jadi livelihood strategis itu mereka kan tadi punya beragam sumber nafkah. Nah, sekarang bagaimana sumber nafkah mana yang akan dipilih pada saat itu sesuai dengan kondisi, ya, sesuai dengan kondisi krisis saat itu, ya. Nah, dan juga siapa yang akan mengerjakannya, ya. Oleh karena itu kita bisa lihat di desa, ya, ketika terjadi makanya kita lihat di desa ketika ada paceklik yang panjang, ya, itu kan masyarakat itu benar-benar krisis pendapatan, ya, karena habis untuk apa yang ditanam, misalnya dimakan oleh hama, habis semua, ya. Maka yang bekerja bukan orang tua lagi, maka ada strategi rumah tangga dengan membagi atau memberdayakan sumber daya manusia yang ada. Misalnya anaknya bekerja kemudian jadi pembantu rumah tangga, ya, atau menjadi buruh pabrik, ya. Terus ibunya kemudian kerja jadi buruh tani atau menjadi tukang masak di rumah orang. Ya, sebelumnya enggak tuh. Jadi diatur seperti itu, ya. Si bapak kemudian merantau, misalnya jualan perabotan rumah tangga dari desa ke desa, ya. Nanti kalau misalnya kondisi perekonomian mereka sudah lebih baik, ya. Nah, tadi mungkin bapaknya berhenti dari berjalan jualan perabotan rumah tangga, dia kembali menjadi petani. Ya. Demikian juga si anaknya, ya, mungkin waktu masih remaja dia kerja jadi pembantu rumah tangga, atau bahkan dia diizinkan untuk pergi menjadi tenaga kerja migran, ya, tenaga migran ke luar negeri, gitu, ya. Nah, jadi itu adalah berbagai strategi yang dilakukan oleh rumah tangga agar mereka bisa bertahan hidup pada saat-saat krisis. Tanpa adanya keinginan untuk adaptasi, mereka nggak bisa survive, nggak bisa bertahan, ya. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya masyarakat pedesaan itu? Nah, itu masyarakat pedesaan itu kita sebut juga, petani itu kita sebut peasant, ya. Peasant itu lebih kecil dari farmers, ya, karena farmers itu juga bisa petani berdasi. Tapi kalau peasant itu petani kecil, ya, dengan tadi luas lahan yang terbatas. Kalau kita yang sering mendengar istilah petani burung, gitu, ya. Nah, di pedesaan Jawa, rumah tangga itu ini penelitian daripada Benjamin White, itu sangat terkenal, di banyak kerjasama juga mengembangkan sosiologi pedesaan di IPB, ya. Nah, beliau ini mengatakan bahwa di pedesaan Jawa rumah tangga itu berangkat fungsi, ya, sebagai unit produksi, ya, mereka menghasilkan sendiri bahan pangannya, ya, sebagai unit konsumsi juga, di mana mereka mengkonsumsi juga, ya, apa yang mereka produksi, sebagai unit reproduksi juga mereka mendidik, ya, mendidik anaknya, membesarkan anaknya, reproduksi, dan juga unit interaksi sosial politik. Jadi rumah tangga juga yang kemudian
menjalin hubungan dengan ketetanggaan menjadi suatu kekuatan bersama. Jadi rumah tangga di pedesaan itu mencukupi semua kebutuhan anggotanya. Kalau kayak kita ya di kota gitu ya, kita kan beli, bukan kita yang memproduksi sayur, kita nggak nanam sayur, kita nggak melihara kambing, nggak melihara ayam, nggak melihara kerbau, sapi ya. Kita beli, jadi kita bukan unit produksi, kita hanya sebagai unit konsumsi doang ya. Untuk reproduksi juga nggak juga ya, karena anak-anak kita juga dididik sama orang lain ya, di sekolah bukan kita yang mendidiknya. Tapi kalau di desa walaupun pergi sekolah, tapi di rumah dia tetap diajarkan bagaimana memelihara binatang, bagaimana menanam, bagaimana memotong kayu dan sebagainya ya. Jadi sekali gitu. Jadi kebanyakan rumah tangga di pedesaan itu kurang tanah, kurang modal ya gitu. Nah, terutama di rumah tangga pedesaan yang daerah padat ya. Nah, beda sama rumah tangga pedesaan daerah luas ya. Nah, kalau di daerah kurang lebih daerah yang tidak padat ya, misalnya di luar Jawa, itu mereka kurang modal dan kurang tenaga gitu ya, karena tadi penduduknya tidak padat. Nah, rumah tangga di golongan elit di pedesaan Jawa, jadi lapisan atas yang punya lahan luas ya, itu mereka itu menguasai tanah yang sangat luas ya, bahkan mungkin hampir separuh desa itu milik mereka. Nah, dengan tanah yang luas itu mereka akan lebih mudah mendapatkan akses modal ya. Kenapa? Karena mereka bisa mencari kredit dengan membuat tanahnya menjadi agunan ya. Jadi inilah masalah-masalah dalam masyarakat di pedesaan ya, antara masyarakat yang padat penduduknya ya, sehingga tanah menjadi semakin sempit, kurang modal ya, modal alam kurang, modal ekonomi kurang tenaga juga, dan rumah tangga yang lahannya sangat luas karena dia kaya ya, itu mereka nggak mengalami masalah. Bahkan tenaga juga orang berebutan mengerjakan dia, karena tadi orang nggak punya tanah, apa yang harus dia kerjakan untuk mendapat pendapatan? Yang menjadi buruh tani. Kemana? Ya ke rumah tangga golongan elit ini ya kan, atau menjadi penggarap di tanah-tanah luas milik golongan elit ya. Nah, lalu bagaimana peasant society, masyarakat tadi petani kecil ini untuk tadi mengatasi permasalahannya, di mana dia kurang modal ya, kurang aset dan kurang akses ya. Kayak tadi kan petani kaya bisa akses kredit, kalau petani miskin nggak bisa karena nggak punya agunan gitu ya. Di mana mereka mengatasi keterbatasan aset dan akses ya, maka mereka kerja keras tadi dengan mengolah nafkah ganda ya, agar ada pertambahan produksi. Terus kemudian walaupun pertambahan itu kecil banget, orang tanahnya juga kecil ya. Kemudian tadi melakukan nafkah ganda ya, walaupun hasilnya juga kecil, misalnya buruh tani ya, atau misalnya berburu di non farm itu pekerjaan-pekerjaan yang luar pertanian, misalnya kayak tadi ya, industri menganyam gitu ya, atau pekerjaan di sektor informal lainnya ya, menjadi tukang pisang di kota, tukang buah atau tukang bakso ya, kayak gitu-gitu ya. Lalu kemudian karena kerja kerasnya itu, bisa kita katakan bahwa masyarakat peasant ini melakukan self eksploitasi ya, jadi dia mengeksploitasi dirinya sendiri gitu, bekerja keras dengan imbangan yang sebenarnya lebih rendah dari waktu tadi untuk mempertahankan itu ya. Maka oleh karena itulah tadi ada strategi rumah tangga yang saya katakan tadi ya, karena kurang tanah, kurang modal, kurang produksi, kurang imbalan, maka semua anggota keluarga pun akhirnya ikut serta dalam mencari nafkah ini ya. Tadi yang perempuan dikirim ke kota untuk menjadi pembantu rumah tangga, yang laki-laki mungkin bekerja di sektor-sektor informal lain, misalnya jadi buruh di pasar ya, angkat jadi buruh panggul di pasar gitu ya. Nah, itulah strategi dari rumah tangga miskin ini agar mereka itu bisa bertahan hidup ya. Nah, perilaku yang kelima, perilaku ekonomi rumah tangga miskin ini ya, itu berpegang pada prinsip safety first. Safety first karena tadi mereka modalnya sangat terbatas, jadi nggak berani ngambil resiko. Itu sebabnya ya, petani-petani miskin itu susah atau lambat untuk mengadopsi suatu inovasi baru di pertanian, karena mereka sangat takut mengalami kegagalan. Ya.
Karena sekarang aja hidup mereka itu kalau kata-kata Scott ya, James Scott ya, hidupnya petani kecil itu udah seperti orang mau tenggelam, ya, air itu udah sampai ke leher. Jadi gerakan yang tidak terkontrol itu bisa menyebabkan mereka tenggelam. Nah, kayak begitulah keadaannya petani kecil, ya. Jadi kalau mereka itu ngambil resiko yang tidak ditentukan benar-benar, maka mereka itu bisa jatuh pada tadi yang tidak mampu untuk bertahan hidup, tidak survive. Maka itu mereka enggan mengambil risiko. Ya. Itu sebabnya inovasi-inovasi entah bibit apa segala macam itu lambat diadopsi oleh petani-petani lahan sempit. Itu lebih cepat diadopsi oleh petani lahan kaya. Maka akhirnya petani yang lahan luas yang kaya-kaya inilah akhirnya juga yang makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya. Jadi safety first ini dikatakan berpengaruh pada kebiasaan teknik pertanian, peran sosial, kelembagaan, dan juga merespon program pembangunan. Ya. Jadi misalnya ada KUB ya, kredit usaha bersama, atau dengan ada dana bergulir, itu mereka takut sekali ngambil, ya, takut gagal, gitu. Nanti nggak bisa kembaliin, baru gawat masuk penjara, gitu. Ya. Jadi kita bisa lihat ada kondisi psikologis juga dari petani-petani miskin, ya. Jadi bukan mereka artinya bodoh gitu ya, tidak mau mencoba sesuatu baru. Enggak, mereka tahu itu bermanfaat. Tapi tadi karena keterbatasan modal, keterbatasan juga modal alam, ya, modal fisik, maka mereka nggak berani ngambil resiko. Ya, semoga kita paham akan hal itu. Nah, jadi inilah keragaman pola nafkah rumah tangga pedesaan. Ada keragaman saluran, ya. Nih, bisa dia nggarap sawah sendiri, bisa sawah orang lain, bisa juga nyewa, bisa juga jadi penggarap, ya, menggarap sawah orang lain, gitu. Keragaman sumber, nah ini juga bisa mereka harus jadi petani, jadi ojek, warung, buruh bangunan, ada yang jadi tukang pijet juga, ada yang jadi tukang sayur, ya, macam-macam keragaman sumber. Ya. Terus keragaman siklus, tadi ya ada yang pada masa paceklik aja dia pergi keluar. Nah, kalau saya mengamati ya, pemuda-pemuda desa biasanya sampai umur tertentu mereka itu kerja di luar. Nah, tapi ketika mereka sudah menikah, mereka balik lagi ke desa dan menggarap lahannya. Apalagi kalau dari usahanya merantau itu dia mendapatkan uang sehingga dia bisa membeli tanah, dia balik jadi petani. Gitu. Ya, jadi ada siklusnya ketika muda mereka keluar, dan ketika mereka kira-kira umur 30-an dan sudah menikah, ya, membangun rumah tangga, mereka balik lagi biasanya. Ya. Dan kemudian mungkin mereka masih tetap pola nafkah juga, tapi lebih besar. Misalnya sekaligus dia jadi petani, juga buka warung. Nah, warungnya itu untuk pertanian, ya, seperti misalnya pupuk, terus kemudian racun-racun hama, ya, ataupun mereka menjadi maklar tanah dan sebagainya. Jadi lebih besar, ya, lebih besar lebih luas gitu cakupan usahanya, ya. Kalau dulu waktu masih muda mungkin mereka berburu, tapi ketika mereka sudah mempunyai lahan, maka usahanya tuh menjadi lebih besar juga, ya. Mungkin mereka juga punya penyewaan penggilingan padi sebagainya. Dan ada keragaman geografis, ya. Nah, jadi ada yang kerjanya ke desa lain, ada yang ke kota, ada yang ke pulau lain, ada yang ke negara lain, ya, keragaman geografis. Jadi keragaman pola nafkah itu bisa saluran, ya, mengerjakan sendiri atau mengerjakan punya orang lain, keragaman sumber, ya, jenis pekerjaan. Nah, keragaman siklus dilakukannya pada siklus kehidupan tertentu, atau keragaman geografis yang dilakukan di tempat sendiri atau ke desa lain atau sampai ke keragaman. Nah, jadi kalau kita gambarkan apa yang tadi dibahas, ya, Gardner ini tahun 84 mengatakan strategi daripada pola nafkah masyarakat itu, kalau rumah tangga miskin dia melakukan beragam pekerjaan walaupun upahnya rendah, memanfaatkan ikatan kekerabatan sebagai informasi di mana ada pekerjaan, biasanya begitu, ya. Makanya tukang cuangki itu, ya, yang jual cuangki atau cilok itu biasanya bersaudara, yang mereka datang dari desa yang sama. Pernah dengar, ya, soto Lamongan, itu kan dari daerah Lamongan, ya. Itu mereka masih ada kaitan-kaitan kekerabatan walaupun mungkin
hanya dari satu desa yang sama. Nah, atau migrasi ke daerah lain nih strategi yang lainnya sebagai transmigran. Ya, dan ternyata transmigran itu mampu loh menggerakkan perekonomian masyarakat di tujuan. Ya, karena biasa transmigran itu apalagi dari Jawa itu udah punya etos kerja yang lebih keras gitu ya. Nah, biasanya itu bisa mempengaruhi penduduk asal, penduduk asli di daerah tujuan itu menjadi ikut juga seperti yang saya lihat di Pulau Buru ya. Itu masyarakat suku aslinya itu mengandalkan pendapatan dari hutan ya. Mereka tuh hanya artinya berburu dan merambut. Tapi setelah datang transmigran dari Jawa ya yang kemudian menanam sayuran ya, menanam ubi, singkong dan juga terus menanam padi, terus mereka belajar untuk tadi pertanian menetap ya. Memang sih susah ya karena mereka udah biasa, tadi kan ada bilang budayanya gitu ya. Nah, terus kemudian susah nih mereka belajar. Nah, dia pakailah nih si transmigran menjadi buruh tani di lahannya gitu. Ya, dari situlah mereka bisa belajar. Nah, walaupun memang tetap ya nggak sebagus pertanian penduduk transmigran tadi, karena tadi nggak punya budayanya gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian pola nafkah berkelanjutan ya, jadi strategi pola nafkah berkelanjutan tadi melalui ikatan-ikatan sosial dari kerabatannya dipelihara ya, kemudian lembaga kesejahteraan tradisional ada nih berbagi apa tuh kayak misalnya ada perelek ya, mengumpulkan beras itu dari tiap rumah tangga, kasih satu gelas beras dikumpulkan, nanti ini untuk membantu rumah tangga yang yang sudah tua, yang lagi misalnya. Nah, itulah cara mereka untuk mengatasi ya. Ya. Kemudian masyarakat desa tadi ya, ada juga strategi yang satunya lagi adalah nafkah ganda ya. Bedanya tentunya berbeda ya, karena bukan yang melakukan nafkah ganda bukan hanya rumah tangga miskin, rumah tangga semua di pedesaan punya nafkah ganda ya. Tapi kalau level bawah nafkah ganda bertahan hidup ya. Kalau level menengah itu tadi untuk memperbesar ya, menambah agar mencukupi atau konsolidasi dari semua sumber nafkah ini agar bisa mencukupi. Kalau level atas beda, untuk akumulasi, justru memperluas diversifikasi usahanya sehingga dia makin kaya kalau level atas. Kalau level bawah masih sekedar untuk makan ya. Saya mengenal di daerah desa itu seorang ibu yang kerjanya jadi buruh cuci. Dia di desa juga udah ada laundry loh di desa ya, cuma laundry dari rumah mencuci pakaian ya. Nah, dari mencuci pakaian itulah dia mendapatkan sedikit uang. Kemudian dari beras miskin yang dibagikan oleh pemerintah, dia bisalah membuat bubur ya, bubur buat makanan keluarganya, bukan nasi loh, bubur ya, supaya lebih banyak orang yang bisa makan gitu ya. Dan tadi memberi lauk ya, lauknya juga terbatas gitu. Nah, itu level bawah tuh. Dia bukan hanya buruh cuci, tapi dia juga tadi membantu masak kalau ada orang yang punya hajatan ya. Atau juga dia juga jual juga keripik-keripik gitu ya, sekedar bertahan hidup. Kalau menengah konsolidasi nambah ya, sehingga mungkin bisa lebih baik hidupnya ya, bisa mengembangkan usaha lebih baik. Tapi kalau level atas tuh akumulasi. Nah, itulah kira-kira bahan kuliah. Silakan ada yang mau bertanya. Waktunya untuk bertanya. Ya, ada yang mau bertanya? Apa? Nur Hikmah, mana tanya? Bukan? Izin bertanya, Bu. Nur Hikmah? Oh iya, silakan Nur Hikmah. Iya, Bu. Kan tadi Bu masalah kebudayaan itu Bu semakin memudar ya Bu, kita kebudayaan itu semakin memudar. Menurut Ibu, selain faktor globalisasi, faktor apa saja yang membuat orang-orang masa kini itu Bu sudah tidak menjunjung lagi kebudayaan yang sebenarnya itu sangat bagus kalau kita terus melakukan kebudayaan itu Bu?
Ya, baik. Jadi benar ya kata Hikmah, itu karena globalisasi, tapi juga itu mungkin disebabkan juga oleh gerak penduduk, ya. Jadi dengan sekarang orang mencari pekerjaan juga di banyak di luar kota, ya. Terus kemudian juga pendidikan yang menyebabkan orang juga pergi dari desanya, itu menyebabkan memang orang itu menjadi memudar norma-norma yang tadinya mereka miliki, ya. Itu sebabnya kalau di Jawa itu kita bisa lihat, bukan di Jawa aja, di Indonesia itu ada yang mudik ya, Norikma ya, mudik. Mudik itu sebenarnya usaha untuk memelihara tadi jaringan-jaringan kekerabatan itu. Karena dengan mobilitas yang tinggi masyarakat akibat dari transportasi yang semakin lancar, infrastruktur yang semakin baik, itu membuat tadi ikatan-ikatan itu menjadi kendor gitu, karena jarang ketemu. Ya, kalau kita jarang bertemu kan, maka hubungan kita pun juga yang namanya kohesi keratan itu juga kan menjadi memudar, betul nggak, Norikma ya? Terus kemudian juga makin banyak orang nih ya, semakin juga kita itu menjadi kurang bisa akrab hubungannya. Karena apa? Karena kita nggak akan tergantung pada beberapa orang saja. Banyak orang yang bisa kita minta bantuan. Tapi kalau selama di suatu desa itu penduduknya masih sedikit, ya mau nggak mau kan mereka untuk bisa melakukan sesuatu harus kerjasama. Tapi sekarang ada orang yang bisa dibayar, ya kan? Tadi akibat tenaga muda pergi. Jadi tadi ya, mobilitas yang tinggi yang disebabkan oleh infrastruktur dan teknologi yang semakin maju menyebabkan tadi ya ikatan-ikatan itu menjadi memudar, ya. Kepadatan penduduk juga menjadi hubungan-hubungan juga menjadi tidak seakrab dulu, ya. Dan tadi yang Norikma bilang globalisasi sendiri masuknya teknologi baru seperti contohnya di Norikma ya, HP, ya, adanya handphone membuat yang dekat menjadi jauh, ya kan? Malah kita kerjasama ngumpulin dana lewat handphone, bukan dengan tetangga lagi. Sekarang kan kayak di WA saya ya, kalau ada yang meninggal gitu ya, terus ada yang ngepost itu di WA, kita mengumpulkan dana untuk disumbangkan pada keluarga yang berduka, ini nomor rekeningnya. Gak pakai ngomong tuh, disitulah. Nah, kira-kira Norikma ya kalau kayak begitu, kamu nulis sumbangannya, di situ lebih sukarela atau kamu takut diomongin orang? Ada gengsi juga. Kan itu di kalau dulu kan enggak. Itu hanya di selembar kertas diedarkan isi gitu ya. Tapi kalau ini kan terpampang loh di media sosial. Kamu nyumbangnya berapa? Jadi artinya nilai sumbangan itu udah nggak kayak dulu lagi. Bukan sekedar kesukarelaan, tapi juga ada unsur gengsi. Ya, jadi berubah gitu nilai-nilainya. Dan dulu mungkin orang memberi bantuannya bukan uang kan ya. Jadi kalau ada yang kemalangan, dia datang hanya untuk bantu-bantu, misalnya memandikan jenazah, ya kan, membawa ke makam, gitu, atau misalnya membantu melayani di situ, misalnya orang butuh minum atau apa. Kalau sekarang nggak enak kalau nggak ngasih uang. Jadi artinya gotong royong itu udah dinilai dengan uang. Ya kan, begitu juga ngeronda. Dulu orang kan ronda tuh semua bapak-bapak, kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Kalau sekarang, kalau nggak ngeronda, bayar aja 25 ribu, nggak apa-apa, nggak usah ngeronda. Udah orang rame-rame bayar. Jadi yang ngeronda itu dia lagi. Itu yang dibilang istilahnya Norikma monetisasi desa. Jadi hubungan-hubungan itu berubah menjadi hubungan ekonomi, uang. Itu tadi menyebabkan memudarnya. Gimana, Norikma? Paham Bu. Sama satu lagi itu kan desa saya pertanian yang banyak sawahnya. Terus juga orang-orangnya itu buat gerabah Bu. Kalau desa pertanian dan desa industri Bu. Gerabah. Oh iya, itu tadi kan seperti pola nafkah ganda kan Bu.
ya kan? Jadi ada gerabahnya, ada sawahnya, tapi yang dominan apa? Sawah apa gerabah yang dominan, Hikmah? Yang dominan apa? Dan semua Bu. Dominan tuh artinya yang memberikan pendapatan paling besar, itu artinya dominan. Sebenarnya gerabah Bu, soalnya bisa langsung Dijual. dapat hasilnya. Iya. Cuma kan tadi ya, Iya. tanpa adanya, tadi kan kita bilang rumah tangga pedesaan itu adalah satuan produksi dan reproduksi. Jadi sawah itu gunanya adalah untuk makan mereka. Ya kan, untuk kebutuhan pangan, untuk kebutuhan upacara. Apa maksud upacara? Misalnya mereka ada orang yang melahirkan, kematian atau kawin, mereka nyumbang beras. Ya kan, kalau nggak punya sawah gimana tuh? Ya kan, masa mesti beli ke pasar, beli padi. Nah, itu jadi produksi padi di pedesaan atau di peasant society bukan hanya untuk dimakan, tapi juga untuk tadi upacara, kebutuhan upacara. Orang melihara ikan bukan hanya untuk dimakan, tapi kalau ada orang yang kawin, maka mereka menyumbang ikan segar, gitu ya. Biar nggak dingin lagi, Nunu mau buat Atau video. kalau mereka panen untuk berbagi-bagi sehingga tetap ada perasaan kolektivitasnya. Ya, jadi kalau tadi menurut Mah, desa Hikmah itu ada sawah dan gerabah. Nah, mana yang penghasilannya paling besar? Itu artinya dominan ya. Nah, dan kalau tadi gerabah karena bisa langsung dijual. Nah, lalu pertanian sawahnya apa? Untuk apa? Ya, itu tadi untuk makan keluarga dan untuk biaya upacara. Jadi ya, memberikan bantuan pada tetangga, memberikan sumbangan kalau ada yang kawin dan seterusnya. Ya, gitu. Bahkan desa ini juga, desa nelayan juga masih ada loh pertaniannya, loh. Ya, walaupun tanamnya terbatas gitu, masih ada. Bisa jagung, ya, bisa juga padi gitu. Namun karena tadi memang ekosistemnya pesisir ya, maka produksinya tidak setinggi dari daerah dataran rendah. Gitu Hikmah. Baik Bu, Terjawab terima Mbak? kasih. Iya. Iya, Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini kayaknya mahasiswa Ibu cuma Nur Hikmah sama ICT ya. Kayaknya yang lain pada kemana kah? Ya, Siti gimana Siti? Iya Bu, saya izin bertanya mengenai pola nafkah yang ganda itu Ibu. Untuk yang level atas itu saya masih kurang paham gitu. Kenapa yang level atas itu melakukan nafkah ganda? Apakah mereka dengan nafkah yang yang tunggal itu merasa tidak tercukupi sehingga ya yang di level-level atas ini mereka melakukan nafkah ganda yang nantinya mungkin bisa berpengaruh ke yang level bawah itu Ibu. Makasih. Ya. Bagus pertanyaannya. Emang ini namanya I ya? ICT. Iya Ibu, I. ICT. Nah, jadi orang itu nggak pernah puas loh dengan kekayaan. Ketika dia udah kaya, dia pengen lebih kaya lagi. Ya kan? Dan kekayaan itu membuat dia bisa merambah bidang-bidang lain. Makin dia kaya, dia mampu melakukan kredit. Sehingga dia bisa mungkin membuka warung atau membuka toko. Dan kemudian tadi ya satu toko misalnya ya, terus membuka kesempatan dia buka toko lain. Kalau tadi tokonya toko input pertanian ya, pupuk dan sebagainya, dia membuka toko bahan makanan, terus buka beras. Karena kekayaan itu nggak pernah ada batas. Manusia itu ketika mencapai suatu titik ya tertentu, dia akan rasa nggak puas karena itu menjadi biasa. Itulah makanya kekayaan itu sifatnya itu memang tidak akan pernah terpuaskan gitu, ya. Kalau tadi yang di bawah itu untuk bertahan hidup, kalau dia tuh enggak, karena tadi kekayaan itu tidak pernah mencapai kepuasan, itu sifat manusia. Kan harusnya begitu, kalau udah kaya satu aja lah. Ya enggak, justru makin kaya makin pengen. Makanya dikatakan kekayaan penduduk di Indonesia itu berapa ya, 140 juta, maksudnya 140 juta penduduk, kekayaan penduduk Indonesia sama dengan 10 orang keluarga kaya di Indonesia. Gimana tuh? Ya, di Indonesia ada orang-orang super kaya loh.
yang kekayaannya itu 10 orang itu sama dengan 140 juta penduduk Indonesia. Gimana? Ya kan? Karena kekayaan itu nggak pernah ada kepuasannya. Ya contohnya aja deh, kalau kita pakai nggak perlu punya mobil, mungkin kita beli mobil yang sederhana, ya, benar nggak? Ayo. Tapi kalau jabatan kita lebih tinggi, penghasilan kita udah 2 digit, kita mungkin beli mobil yang lebih hebat lagi. Terus kemudian karya kita lebih tinggi, kekayaan kita, gaji kita sekarang 3 digit, sebulan kita dapat 500 juta, waduh. Terus mobilnya gimana? Masih mau pakai Avanza? Enggak kan? Apalagi kalau udah kayak Raffi Ahmad, 1 bulan dapat 1 miliar. Kan jadi aneh-aneh. Mobilnya jadi aneh-aneh. Malah mobil kuno aja dibeli sama dia 1 miliar. Ya kan? Buat mereka mungkin Lamborghini itu udah biasa, Ferrari udah biasa. Pengen lebih dari itu. Maka belilah mobil-mobil yang langka, yang cuma ada 10 di dunia. Gitu. Gak pernah ada puas-puasnya. Walaupun ya, saya bilang ini ya pada saudara sekalian. Kalau kita punya 10 mobil, kira-kira 1 mobil berapa kali kita gunakan? Mungkin nggak sampai 2 kali sebulan kali ya. Dan kalau orang kaya nyetir siapa? Siapa Wafi? Kalau orang kaya nyetir mobilnya siapa? Orang lain. Siapa? Ya, jadi supirnya. Supir. Jadi yang menikmati mobil hebat itu siapa? Supirnya. Orang kayaknya cuma duduk doang. Kalau duduk aja mah sama aja tuh. Duduk di Avanza, duduk di Mercy mah sama aja. Duduk di Ferrari, ya oke lah, beda. Tapi kan coba, ya kan? Apalagi kalau tuannya itu kerjanya pergi ke luar negeri, ya. Dalam 1 bulan itu cuma 3 hari di Indonesia. Yang manasin mobil tiap hari siapa? Supir kan? Jadi supir ya. Jadi supir yang kenyang nyetirin Ferrari-nya, maju mundur kan lumayan. Ya, kan? Jadi kalau Ara sampai koleksi 14 mobil mewah, itu kan yang asik, itu yang merawat mobil yang asik setir kan. Itulah makanya kita kadang-kadang nggak sadar. Atau kita punya villa, punya rumah di mana-mana, oke? Itu ada tuh kasus gitu, punya rumah di mana-mana. Terus yang punya rumah bilang gini sama penjaga rumahnya, pokoknya ya, rumah tuh harus selalu siap, ready. Kapan saya datang tuh siap. Kolam renang bersih, gitu ya. Makanan di kulkas tersedia, pokoknya semua siap. Dia kan punya rumah banyak ya. Di luar negeri juga ada. Terus yang pakai kolam renangnya siapa? Ya anak-anaknya penjaga rumahnya kan. Enak nggak tuh anak penjaga rumahnya? Kolam renang gratis, mewah lagi. Terus makanan di kulkas, kan nggak mungkin dibiarin busuk dong, dimakan, ya nggak? Jadi akhirnya kalau kita lihat, yang kerja tuh siapa? Untuk siapa? Coba. Kalau penjaga rumah mewah gitu kan, jadi tuannya bekerja untuk dia kan? Tuannya mana tahu kalau dia malam-malam tidur di tempat tidur tuannya, duduk di kursi-kursi kulit tuannya, nonton TV yang segede gambreng sebesar tembok itu. Jadi yang kerja keras itu tuannya kan, untuk siapa? Untuk pegawainya. Itu yang kita harus pikir. Ya nggak? Makanya jangan kebanyakan rumah, gitu loh. Jangan kebanyakan mobil. Kita jadi kerja kita yang ada dieksploitasi, gitu. Ya. Tapi tadi manusia memang tidak pernah puas. Dia selalu ingin lebih. Akhirnya dia diperbudak oleh dirinya sendiri. Ya nggak? Ya kan nggak mungkin tuh orang-orang kaya kemana-mana gitu sendiri, ya kan? Dia juga naik pesawat, oke, dia bayar mahal tuh, pesawat pribadi yang pergi ke luar negeri, Incas pergi ke luar negeri pakai pesawat pribadi, gitu kan ya? Incas kan nggak mungkin nyetir sendiri kan, dan juga nggak mungkin melayani sendiri dong. Dia pasti ada dong kru pesawatnya dong, ada dong kru pesawatnya, pilot ada, melayani makanan ada. Enak juga kan jadi krunya kan, pergi ke luar negeri gratis. Benar nggak? Cuma kan dari minuman nggak setiap jam dari minumannya nggak, orang nggak minum terus di pesawat, ada boboknya juga, ya nggak sih? Tapi kita nih yang punya pesawatnya, membiayai pesawat itu sekali terbang ke luar negeri berapa itu? Ya kan? Nah, itu mesti kita dipikirkan. Makanya orang yang sangat-sangat kaya ya,
rekan-rekan semua, justru hidupnya sederhana. Yang kekayaannya kepalang, yang suka pamer kekayaan. Kalau yang benar-benar kaya, itu kayak gitu. Contohnya Bill Gates. Itu kan kekayaannya justru lebih banyak digunakan untuk itu kan, untuk disumbangkan. Anak-anaknya cuma dapat bagian sedikit-sedikit. Mark Zuckerberg juga begitu. Ya, dia juga hidup sederhana aja dia. Santai-santai aja sama istri yang pakai t-shirt, tiap hari santai-santai. Kekayaannya dia bagi-bagi. Kalau enggak kan, ya jadi budak sama kekayanya sendiri. Nah, begitu kira-kira. Ada yang mau komentar? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ais. Yang lain gimana? Saya izin bertanya, Bu. Siapakah itu? Dinda. Dinda. Ya, Dinda. Gimana Dinda? Jadi kan waktu itu saya itu ke desa nenek saya gitu kan, Bu. Terus Ya. Di sana itu kayak ada toga yang gitu-gitu, pemanfaatan pekarangan. Tapi Ya. itu di sana yang saya lihat ternyata itu yang lebih berkontribusi itu di umur tua, kayak di umur 50 ke atas kayak nenek saya, Ya. atau nenek saya. Ya. Itu gimana, Bu? Apa itu pola pikir apa bagaimana? Karena benar-benar anak mudanya itu nggak ada gitu. Padahal ada tapi nggak berkontribusi gitu, Bu. Ya. Jadi menurut Ibu bagaimana, Bu? Ya. Jadi toga itu tanaman obat keluarga ya. Tanaman obat keluarga. Nah, tadi kan seperti kita katakan ya, banyak sih pengaruh masuk ke desa ya. Jadi dan juga memang toga itu lebih kepada keperluan jangka panjang ya. Artinya bukan jangka pendek, maksudnya gini, tidak dapat langsung menghasilkan uang gitu ya. Dan juga yang lain ya, mereka sangat terdedah pada informasi ya, pada teknologi, sehingga standar hidupnya juga beda ya, pola pikirnya juga beda. Apalagi kalau mereka tadinya sering mengakses media sosial, itu makanya bahaya media sosial pada masyarakat pedesaan. Maka tanpa disengaja dia media sosial itu menunjukkan ini loh yang disebut maju, inilah yang dapat hebat ya. Itu yang dibilang postmodernisasi, Linda. Akhirnya yang muda-muda ini nggak merasa bahwa hal-hal seperti itu yang tadi itu ya penting gitu ya, karena tadi standar mereka udah mengikuti yang di media sosial. Bahkan kalau kita lihat, mereka lebih banyak mengasihkan, menyibukkan dirinya dengan tadi melakukan aktivitas-aktivitas yang justru lebih konsumtif ya. Misalnya saja berdandan ya, laki-laki rambutnya dikuningin gitu ya, atau mereka memakai pakaian-pakaian gaya-gaya punk misalnya ya, nongkrong mendengarkan musik, minum apa namanya, merokok ya, kayak gitu-gitu ya, yang mereka pikir emang itu gaya style dari anak-anak sekarang. Nah, jadi mereka terpengaruh oleh namanya tadi ya, standar-standar luar yang lebih dipengaruhi oleh kapitalis ya, budaya kapitalis ya, yang tadi menunjukkan gaya konsumerisme ya, menunjukkan penggunaan sesuatu yang berlebihan. Nah, itu sebabnya kalau dibilang kenapa ini jadi nenek-nenek yang melakukan, dia tadi karena nenek-nenek itu kan menyadari nih kalau kayak tadi tuh ya, bahan obat tuh ya, mereka butuh jahe, butuh tanaman-tanaman yang kuas apa segala macam, itu mereka menyadari karena mereka makan obat itu. Tapi kalau anak muda emang makan itu jamu? Enggak, mereka kan beli makan obat-obatan di warung ya, karena itu yang mereka lihat di iklan ya. Orang pintar minum tolak angin, padahal Dinda, tolak angin bisa dihilangkan pakai apa? Minum jahe kan. Tapi di TV kan orang-orang kita minum tolak angin, dia pergi ke warung, dia pikir ngapain juga nanam jahe di rumah gitu ya kan, ngapain juga nanamin rumput-rumputan segala macam, dijual juga nggak laku. Makanya kemarin ini waktu ada COVID, ada empon-empon ya, Dinda tau ya empon-empon ya, orang rame-rame jamu gitu ya, tapi tetap aja nggak menggalakkan toga
orang justru beli jahe merah dan segalanya deh. Bentar bang, bentar. Gitu, Dinda. Ya, jadi ya itu tadi ya, pengaruh media sosial, ya pengaruh budaya kapitalis, ya, itu menyebabkan anak-anak muda itu menyadarkannya juga susah tidak, karena tadi kemanfaatannya kurang mereka rasakan. Dengan adanya obat-obat modern, tersedianya di warung segala macam. Pegel-pegel ada kremnya untuk pegel. Kalau zaman dulu kan enggak. Kalau pegel itu pakai parem. Parem itu campuran dari apa saya nggak tahu deh, anget-anget tuh. Ya. Gitu. Kalau sakit gigi, kumur-kumur pakai daun sirih. Kalau sekarang kan udah ada. Apa tuh namanya yang suka cairan kumur-kumur mulut tuh apa namanya? Listerin. Nah, itu lebih gaya Listerin. Gitu. Ya kan? Nah, itu dia. Gitu Dinda. Baik Bu, terima kasih. Mungkin Dinda nanti bisa jadi mempromosikan toga buat orang-orang muda di sana, Dinda. Ya Allah Bu. Oke, Dinda. Baiklah. Nah, kayaknya sampai di sini kuliah kita. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian semua. Ya, baik, tetap sehat, jaga kesehatan, dan juga tetap semangatnya walaupun kita tetap di rumah. Oke? Baik, sampai jumpa semuanya. Selamat siang. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu.